Bacaan pertama, pembacaan dari Nubuat Zefanya, bab 2 ayat 3 dilanjutkan bab 3 ayat 12 sampai dengan 13. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Hai semua yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan. Carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab bagi mereka kerajaan surga. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab bagi mereka kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab bagi mereka kerajaan surga. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab bagi mereka kerajaan surga. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Yang lemah dan tak berdaya dipilih Allah. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besar ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.